Hai guys, kami dari kelompok 3 ingin membuat video presentasi yang materinya komunikasi dalam kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deandra Audiare. Saya Nurina Sabila. Saya Badaria. Oke, selanjutnya kami sambung ke video pembahasan materi. Bye. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi atau communication berasal dari common yang berarti sama dengan maksud makna. Sehingga secara sederhana, komunikasi merupakan proses menyamakan persepsi, pikiran, dan rasa antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kata lain, komunikasi adalah penyajian pandangan oleh pengirim yang diterima dan dipahami oleh penerima. Komunikasi didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Jadi komunikasi itu didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Baiklah, materi berikutnya adalah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada 7. Yang pertama, menciptakan kesepahaman. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima. Yang kedua, menyampaikan informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Tujuan ini membuat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga, memengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Melalui komunikasi persuasif, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pandangan atau tindakan mereka. Yang keempat, membangun hubungan. Komunikasi berperan penting dalam membangun hubungan antar individu atau kelompok. Tujuan ini mencakup mempererat ikatan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kolaborasi. Kemudian yang kelima, memecahkan masalah. Komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi konflik. Melalui komunikasi yang efektif, kita dapat mencari solusi bersama, mendengarkan perspektif orang lain, dan mencapai kesepakatan. Yang keenam, meningkatkan kinerja. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, kita dapat mengkoordinasikan tugas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi orang lain. Yang terakhir, membangun identitas dan citra. Komunikasi juga berperan dalam membangun identitas dan citra diri atau organisasi. Melalui komunikasi yang tepat, kita dapat mengungkapkan nilai-nilai, tujuan, dan kepribadian yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang fungsi komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi ini berfungsi sebagai komunikasi sosial, menjadi bukti bila komunikasi tersebut membangun konsep diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Hal itu antara lain dilakukan dengan komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini berkaitan erat dengan komunikasi sosial. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Komunikasi ini tidak otomatis ingin mempengaruhi orang lain, tetapi komunikasi ini menjadi alat menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi seseorang yang terutama dikonsumsikan melalui pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga,
Komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual ini juga berhubungan dengan komunikasi ekspresif dan kegiatan ini sering dilakukan secara kolektif. Masyarakat atau komunitas tertentu sering melakukan upacara yang berlainan sepanjang tahun. Berbagai upacara dilakukan masyarakat mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, atau tunangan. Nah, yang keempat, komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental adalah beberapa tujuan meliputi menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Baiklah, selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi ada dua, yaitu proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Nah, yang kedua, proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder adalah merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Baiklah, selanjutnya ada hambatan komunikasi. Ada 3 hambatan komunikasi, yaitu hambatan teknis, hambatan semantik, dan hambatan manusiawi. Yang pertama, hambatan teknis, yang dimana hambatan ini dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa, kata-kata membantu proses pertukaran timbal balik, arti dan pengertian komunikator dan komunikan. Yang kedua adalah hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan dalam proses penyampaian pengertian ide yang dimana disimbolkan atau arti atau penafsiran dapat mengakibatkan kata yang dipakai dan ditafsirkan sangat berbeda. Yang ketiga ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Nah, adapun jenis-jenis komunikasi itu masing-masingnya kurang lebih itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, adapun jenis-jenis komunikasi, yang pertama itu adalah komunikasi verbal, di mana jenis komunikasi ini yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, ataupun ekspresi wajah. Lalu ada komunikasi tertulis, di mana jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan pesan atau informasi dalam bentuk surat, email ataupun pesan teks. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi visual. Komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, ataupun video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Lalu selanjutnya adalah komunikasi informal. Jenis komunikasi ini dilakukan dalam konteks informal, seperti dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku. Lalu komunikasi formal, di mana komunikasi formal ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks formal, seperti dalam lingkungan ataupun organisasi dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Lalu jenis komunikasi non-formal. Jenis komunikasi yang dilakukan secara non-formal ini biasanya dilakukan yang tidak resmi, seperti dalam kegiatan sosial ataupun kegiatan yang bersifat non-akademis. Lalu komunikasi langsung.
Komunikasi langsung ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti dalam percakapan tatap muka ataupun telepon. Lalu ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan melalui media seperti surat ataupun email. Nah, lalu ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak yang lebih luas, seperti melalui media massa ataupun iklan. Selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, contoh kasus yang kami ambil ini dari jurnal UMJ yang menjelaskan seorang store manager di PT Home Center Indonesia atau Informa yang berhasil mengimplementasikan strategi perusahaan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan karyawan dan pelanggan. Nah, store manager tersebut mampu menyampaikan visi, misi, dan cita-cita perusahaan serta informasi strategi, kondisi, kebijakan, dan inovasi perusahaan yang diterima dari head office atau HO kepada karyawan dengan cara yang jelas, tepat, dan persuasif. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajer ini telah mengimplementasikan proses komunikasi di dalam adanya hambatan komunikasi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.